Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda Ibu semuanya, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan memberikan waktu 1 menit saja untuk semua Ananda Ibu semuanya untuk membersihkan meja, untuk mempersiapkan diri dalam pembelajaran Ibu kali ini. Nah, Ibu akan memberi waktu 1 menit saja. Ibu juga akan mempersiapkan metode-metode serta absensi untuk pembelajaran kali ini. Baik, terima kasih. Waktunya 1 menit sudah berlalu. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoanya cukup dalam hati masing-masing saja. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan mencek absennya. Hadir semua ya. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Baik, terima kasih atas kehadirannya untuk pembelajaran sosiologi pada pagi hari ini. Kita akan memulai pembelajarannya. Anak-anak Ibu semuanya, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Nah, Ibu ingin bertanya kepada Ananda semuanya. Siapa yang tadi pagi tidak berkomunikasi dengan seorang satupun? Ada? Tidak, Bu. Pasti Tidak, kita Bu. berpamitan dengan ibu, berpamitan dengan bapak, serta berpamitan dengan teman-teman yang berada di sekolah. Ya, Bu. Kita manusia tidak akan melakukan kelangsungan kehidupan kita tanpa berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain. Semua makhluk hidup pasti akan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, maka dari itu seseorang yang jabatannya sangat tinggi saja, dia juga harus membutuhkan orang lain. Seperti presiden yang nomor 1 di Indonesia juga membutuhkan orang lain seperti menteri-menteri, pemerintahan-pemerintahan yang membantu kelangsungan kerja presiden. Nah, maka dari itu kita sebagai makhluk sosial saling tolong-menolong, saling memberikan pertolongan, saling menolong orang lain, dan kita harus berkomunikasi baik dengan seseorang tersebut. Nah, maka dari itu sangat cocok pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan apa yang Ibu sampaikan dari tadi. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu interaksi sosial. Nah, interaksi sosial adalah di mana hubungan yang sangat dinamis yang terdiri antara individu dengan individu, lalu individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Maka itu yang dinamakan interaksi sosial. Nah, bagi Anda Ibu semuanya, sebelum Ibu menjelaskan terlebih dalam lagi, nah, apakah Anda semua ada yang tahu contoh dari interaksi individu dengan individu? Tahu, Bu. Nah, untuk Sari silakan, apa contohnya? Nah, contohnya? Seperti saya berbicara dengan Raffi, Bu. Nah, betul sekali. Terima kasih kepada Sari yang telah mengemukakan argumennya tanpa takut salah. Nah, selanjutnya ada yang tahu bagaimana contoh dari hubungan interaksi individu dengan kelompok? Tahu, Bu. Nah, Raffi silakan, bagaimana contohnya? Contohnya kampanye pemilihan presiden, Bu. Nah, benar sekali Raffi. Terima kasih Raffi. Nah, hubungan kelompok, contoh hubungan kelompok dengan kelompok juga seperti hubungan rapat antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah dengan guru-guru yang berada di sekolah. Nah, Ibu akan menunjukkan contoh-contoh dari hubungan interaksi tersebut. Nah, ini apa namanya, hubungan interaksi dengan Individu. Nah, betul sekali. Nah, selanjutnya Ibu ingin memberikan contoh ini.
Individu dengan kelompok, Bu. Nah, bagus sekali. Nah, selanjutnya ini yang terakhir. Ini Kelompok dengan kelompok, kelompok. Nah, betul sekali. Terima kasih partisipasinya Ananda Ibu semuanya. Nah, maka dari itu interaksi sosial ini harus kita lakukan dengan baik. Interaksi sosial ini juga mempunyai ciri-ciri tertentu. Nah, sebelum masuk dengan ciri-ciri interaksi sosial, apakah Ananda semua sudah memahami dari pengertian interaksi sosial tadi? Udah, Bu. Nah, jika sudah, Ibu tidak perlu menjelaskan lagi ya. Silakan Ananda simpulkan. Ibu akan nanya nanti di akhir pembelajaran. Oke, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk dengan ciri-ciri interaksi sosial. Nah, ciri-ciri interaksi sosial itu ada beberapa. Yang pertama itu jumlah pelakunya itu berjumlah lebih dari satu orang. Kenapa? Karena interaksi sosial itu memiliki aksi dan interaksi, di mana reaksinya itu akan diberikan kepada kita dari lawan pembicaraan kita. Maka interaksi sosial tidak bisa berlaku hanya untuk satu orang. Nah, yang kedua yaitu menggunakan komunikasi dengan simbol-simbol tertentu seperti bahasa, tulisan. Bahasa itu seperti berbicara dengan lawan jenis seperti ibu kepada kalian. Nah, yang kedua yaitu ada tulisan, di mana biasanya dahulu seseorang itu berinteraksi secara jauh itu menggunakan surat. Nah, yang ketiga yaitu ada gerak tubuh dan lain-lain. Gerak tubuh itu berguna sekali untuk berbicara agar lawan bicara kita mengerti apa yang kita berbicarakan. Nah, gerak tubuh itu juga berlaku bagi seseorang yang tidak bisa berbicara. Dia melakukan pembicaraan dengan gerak tubuhnya agar lawan bicaranya itu mengerti apa yang dia maksud. Nah, yang terakhir dia memuat dimensi waktu, di mana interaksi sosial bisa dimuat dengan yang masa lalu, dengan sekarang, dan di masa depan. Maka dari itu interaksi sosial tidak memiliki cangkupan waktu atau batasan waktu. Interaksi sosial itu memiliki tempat yang sangat luas tanpa batasan. Dan yang terakhir, adanya tujuan yang akan dicapai. Ada tujuan yang akan dicapai itu kita berbicara atau berinteraksi dengan orang itu mempunyai tujuan mengapa kita berbicara dengan orang tersebut. Nah, kepada Ananda Ibu semuanya, apakah sudah paham? Paham, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, baiklah. Selanjutnya itu ada faktor-faktor dari interaksi sosial ini. Faktor-faktornya ada 6, di mana yaitu ada imitasi, ada sugesti, ada identifikasi, ada simpati, empati, dan yang terakhir ada motivasi. Ibu akan jelaskan satu-satu. Ananda semua harus mengerti. Jika tidak mengerti bisa ditanyakan kembali, karena ini sangat berpengaruh juga untuk kelangsungan hidup kita. Nah, yang pertama yaitu imitasi. Imitasi yaitu tindakan meniru orang lain, di mana itu baik sikap kita, baik tindakan kita, atau maupun fisik kita. Contohnya seperti Ananda meniru perbuatan baik orang tua yang kita terapkan di kehidupan kita masing-masing. Nah, yang kedua yaitu ada sugesti, di mana itu pengaruh atau pandangan yang diberikan kepada satu pihak ke pihak yang lain, atau dengan seseorang ke seseorang yang lain. Contohnya seperti presiden yang kampanye tadi, dia bisa mempengaruhi masyarakatnya, memberikan keyakinan-keyakinan atau tujuan dari kampanyenya ini agar di saat pemilu nanti masyarakat memilih dia. Jadi kita bersugesti bahwa yang terbaik itu yang mana kita pilih nanti. Nah, yang ketiga yaitu ada identifikasi. Di mana identifikasi itu kecenderungan dalam diri kita untuk meniru sikap, bentuk dari orang lain. Umumnya itu seperti idola. Seseorang yang kita idolakan, ada juga meniru perilaku, ada meniru gaya rambut, dan ada meniru gaya pakaian. Identifikasi ini sangat mirip dengan imitasi tadi. Identifikasi ini tetapi sangat merasuk ke dalamnya dengan mengganti pakaian, mengganti model rambut, itu sudah lebih spesifik untuk meniru. Nah, selanjutnya ada simpati, dimana simpati itu merasa tertarik dengan orang lain, yaitu kita peduli dengan orang lain. Contohnya seperti jika ada orang tua kalian yang dapat WhatsApp dari temannya, itu
dia merasa isi dari pesannya itu berguna dan dia membagikan juga ke orang lain, maka itu yang disebut dengan simpati. Nah, selanjutnya itu ada empati. Empati itu sangat mirip dengan simpati, di mana ia merasakan hal yang sama dengan apa yang orang lain rasakan. Contohnya, jika ada kemalangan dari keluarga A, keluarga B juga ikut merasakan dan dia membantu mendoakan, dia membantu untuk memberikan cerita-cerita yang membuat hati keluarga A itu menjadi tenang. Yang terakhir yaitu ada motivasi, dimana motivasi ini sangat mirip dengan sugesti, yaitu mempengaruhi diri seseorang. Tetapi motivasi ini dia bersifat dengan kebaikan, dimana seseorang itu merasa terpengaruhi dengan kebaikannya dan menyampaikan itu kepada orang lain. Maka dari itu motivasi itu sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Seperti ibu memberikan motivasi pembelajaran sebelum pembelajaran kepada Ananda ibu semuanya, itu membuat Ananda semua terpengaruh untuk melakukan kebaikan. Nah, kepada Ananda ibu semuanya, apakah sudah paham dengan faktor-faktor dalam interaksi sosial? Sudah, Bu. Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, terima kasih sudah paham. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, ibu yang ingin bertanya kepada Ananda semuanya. Apa yang bisa menjawab pertanyaan ibu akan memberikan nilai plus bagi Ananda yang berani mengungkapkan pendapat dengan tidak takut salah. Nah, ada 2 orang yang akan ibu tunjuk untuk memberikan jawaban. Yang pertama yaitu Muhammad Rafi. Ya, Bu. Ibu akan bertanya kepada Muhammad Rafi, menurut Muhammad Rafi bagaimana pengertian dari interaksi sosial tadi? Menurut saya, Bu, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara seseorang dengan seseorang, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, Bu. Nah, benar sekali. Terima kasih kepada Raffi yang telah benar menjawab pertanyaan dari Ibu yang sudah memahami apa yang Ibu sampaikan tadi. Nah, selanjutnya kepada Susan. Apakah Susan sudah memahami tadi ke-6 ciri-ciri motivasi? Sudah, Bu. Nah, Ibu ingin Susan menyebutkan saja ke-6 ciri-ciri interaksi sosial tadi. Yang pertama imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati. Yang ke-6 motivasi, Bu. Nah, benar sekali. Terima kasih kepada Susan yang telah dapat memberikan argumennya tanpa takut salah. Nah, menurut Ibu, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, Nanda Ibu semua, Ibu berikan tugas, yaitu berikan contoh, 5 saja contoh masing-masing dari individu dengan individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Nah, Ibu akan meminta tugas itu dikumpulkan minggu depan. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran minggu ke depan, silakan Anda semua memahami bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Nah, itu adalah pembelajaran kita selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada Ananda Ibu semuanya. Terima kasih kepada partisipasi yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.